sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya berharap ibu, bapak, dan saudara tetap diberkati Tuhan. Meskipun masih masa pandemi, tapi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, orang-orang yang beriman, dan pada saatnya, pada saat dan kehendak Tuhan pasti akan selesai. Saudara, saya akan mengajak beberapa episode ke depan untuk menghayati makna sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Ada beberapa makna. Kenapa ini penting? Karena ada banyak di antara kita yang menganggap bahwa sakramen itu ya ritual. Seperti agama-agama lain ada ritual. Beda, saudara. Beda. Nanti saya terangkan. Ada juga di antara kita yang menganggap bahwa perjamuan itu kewajiban. Beda, saudara. Saudara tahu itu apa artinya kewajiban? Kewajiban itu kalau dilanggar ada sanksi. Perjamuan kudus bukan kewajiban, bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan yang penuh makna. Nanti saya terangkan. Jadi bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar ritual. Ada juga yang menganggap perjamuan kudus itu ya kewajiban, ritual. Ada lagi yang itu ya pokoknya ya tradisi lah gitu. Wah, ini lebih konyol lagi. Saudara lihat apa itu arti tradisi. Oleh sebab itu dalam episode pertama ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang makna perjamuan kudus, yaitu perjamuan kudus mengenangkan pengorbanan Kristus di Golgota. Yesus Kristus menjadi tumbal dosa. Saya ulangi, perjamuan kudus memiliki makna mengenangkan, mengingat kembali pengorbanan Kristus di Golgota. Karena Yesus Kristus menjadi tumbal dosa. Saudara, mari kita membuka pertama-tama untuk bagian makna yang pertama ini, yaitu dari Injil Matius pasal 26. Matius pasal 26 pada ayat 26 sampai dengan 28. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28 yang demikian: penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudaraku yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Mari saudara cek di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Yang pertama, ayat 26, saudara. Ayat 26, Yesus mengungkapkan bahwa perjamuan ini bersumber pada perjamuan malam Paskah. Ya. Ia mengambil roti, ya karena waktu itu makan orang pakai roti, tapi ini roti khusus yang tidak beragi. Mengucap berkat selalu dilandasi dengan doa. Yesus mengajar, memberi teladan bahwa doa itu bagian dari kehidupan yang selalu dilakukan. Ya, kadang kita kalau makan lupa, nggak mengucap berkat, ya pokoknya lapar langsung sikat gitu. Ya, secara hari ini kita mendapat pelajaran penting mengucap berkat. Memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Pertanyaannya,
Mengapa tubuh Kristus dilambangkan sebagai roti? Karena roti adalah yang gampang dipahami oleh mereka saat itu. Kenapa dipecah-pecahkan? Ya, karena ini untuk mengenangkan bahwa setelah peristiwa ini sudah Yesus ditangkap dan dia disalibkan, dengan terlebih dulu nanti tubuhnya itu terkoyak dengan cambukan-cambukan maut. Cambuk yang di ujungnya itu ada besi bulat, lalu ada duri-duri besi. Jadi kalau dicambuk tidak bunyi, tapi langsung cap, nancap di tubuh, ditarik, dan itu darah mengucur. Saudara bisa melihat film tentang penyaliban ini, meskipun itu tidak 100% menggambarkan, tapi ini cukup membuat kita ngeri kalau melihat. Oke. Nah, ini roti. Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur lagi ya. Lalu memberikan kepada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menarik saudara, roti dan anggur, makanan dan minuman disimbolkan, dan Yesus mengidentifikasi diri dengan tubuh yang disalibkan dan darah yang tercurah di Golgota. Untuk dikatakan di situ, untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosa. Jadi, kalau saudara dan saya melakukan perjamuan kudus, maka pertama-tama harus mengingat bahwa tindakan perjamuan kudus adalah mengingatkan kita pada Yesus di Golgota yang disalibkan menjadi tumbal dosa. Apa artinya? Ya, karena di dalam iman Kristen, saudara, keselamatan tidak melalui amal. Ada orang yang percaya amalnya dibikin banyak supaya kelihatan banyak, pada hari-hari tertentu ada hitungan-hitungan yang dibuat supaya ini masuk akal gitu, lalu jadi banyak gitu ya. Ada yang percaya bahwa melalui ritual, ritual ini taat dilakukan dan itu akan bikin orang bisa ke surga gitu. Ya enggak apa-apa, itu iman lain ya. Tapi di dalam kekristenan, saudara, ritual yang kita buat, amal yang kita buat tidak akan membuat kita bisa masuk surga. Karena apa? Karena ritual kita tidak sempurna, amal kita penuh kelemahan, dosa kita terlalu banyak bila dibandingkan dengan amal kita. Kalau kita pengen selamat, caranya ya datang pada sumber selamat. Kalau haus pengen minum, datang yang bisa kasih kita tidak haus. Nah, kalau selamat ya tentu datangnya pada penyelamat. Siapa? Tuhan dong, Tuhan. Bukan aku mau selamat sendiri dengan amalku, dengan ritualku. Sumber selamat adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan membuat ketetapan bahwa orang harus ditolong, dan penolongnya adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Maka dia bagi orang yang beriman itu bukan nabi, bukan rasul, bukan nabi besar, dia adalah Mesias, juru selamat, saudara. Dan peristiwa perjamuan kudus mengingatkan kita pada tindakan Yesus yang ditangkap lalu disalibkan di Golgota, dan itu untuk pengampunan dosa. Ayat lain banyak, saudara. Ayat lain banyak ya. Misalnya kita hafal nih, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perjamuan kudus bukan sekedar ritual. Perjamuan kudus bukan sekedar kewajiban. Perjamuan kudus adalah tindakan iman untuk mengenang penyelamatan di dalam Yesus. Dan dengan cara itu lalu kita bisa bersyukur, oh ya, aku diselamatkan, dan saatnya aku hidup dalam pertobatan, hidup baru, berbuat baik, mengasihi Tuhan dan sesama. Makna perjamuan kudus yang pertama adalah mengenangkan kebaikan Tuhan. Yesus sebagai tumbal dosa
dan mengingat bahwa keselamatan kita hanya di dalam Yesus. Bukan karena amal, bukan karena ritual atau kewajiban dan lain-lain. Meskipun sebagai orang yang beriman, kita memang harus berbuat baik. Kita memang juga ada ritual. Tapi yang pasti, keselamatan yang pertama karena pengorbanan Yesus di Golgota. Maaf, ini untuk yang beriman. Semoga Tuhan memberkati. Saudara, sebelum ditutup, sebelum kita berpisah, coba hayati pujian ini, pengorbanan Yesus. Mari kita ikuti bersama. Baik, saudara-saudara, mari kita akhiri dengan doa dan mohon kekuatan. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk mengenang Yesus yang luar biasa, yang menyelamatkan kita, saudara saya, dan kita melakukan perjamuan kudus untuk mengenangkan penyelamatan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui perjamuan kudus, makna pertama yang kami pelajari hari ini adalah kami memiliki keselamatan karena pengorbanan Yesus Kristus, Mesias. Karena itulah ketetapan Allah, keselamatan karena karya Tuhan di dalam Yesus. Tuhan, kami hendak melakukan sakramen perjamuan kudus dengan mengenangkan hal ini. Dengan demikian, kami makin diberkati. Berkati kami yang belum paham tapi kami lakukan juga. Semoga Roh Kudus yang memberi kekuatan dan pengertian. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus, pengantara kami. Amin.